kalian menjaga kesehatan kalian. Hidayah itu. Di sebelah kanan Bapak ini, gambar ini yang hitam ini merupakan gambar paru-paru orang yang merokok. Nah, paru-paru ini menjadi hitam karena efek dari asap rokok yang mengandung berbagai zat kimia beracun. Nah, saat merokok, zat-zat ini mengendap sehingga paru-paru ini menjadi hitam. Nah, makanya itu kalian cobalah agar menjaga kesehatan paru-paru kalian. Lalu yang ini, yang merah muda ini paru-paru orang yang menjaga kesehatannya. Kalau dia lari 1 kilometer masih sanggup dia. Tapi kalau yang ini dia lari, dia udah ngos-ngosan. Nah, Bapak juga gitu sebenarnya. Ya, memang. Nah, jadi dari gambar paru-paru tadi, Bapak di sini ingin memberikan kalian mata pelajaran. Tahu nggak kalian mata pelajarannya apa? Pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia ini adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan itu, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitarnya. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung dioksida uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Nah, anak-anak, di sini ada sistem pernapasan. Kalian tahu tidak sistem pernapasan, alat sistem pernapasan manusia itu ada berapa? Ayo coba jawab, ada berapa? Iya, dihitung dulu ya. Nah, jadi Bapak sini ingin menggambar ya. Jadi gambar Bapak Paris sangat sakti, kita apresiasi. Respect kepada Paris. Dari gambar ya, kalau jelek ya begitulah. Tolong dimaklumi Bapak bukan mahasiswa seni. Nah, ini kalian tahu bedanya apa? Hidup. Ya, betul. Di sini ya agak maklum ya untuk gambar ya. Jadi di sini ada replika dari manusia. Nah, di sini ada hidung, mulut, dan di sini apa nih anak-anak? Paru. Ya, pintar ini paru-paru. Paru. Di sini hidung. Rongga hidung ya. Lalu di sini ada mulut. Betul, mulut.
baru terakhir Yuli. Ini terbagi dua, ini apa coba Yuli? Kalau Yuli tahu. Iya, kan aja bronkus itu. Iya, Andin pintar. Dia tidak bermain HP. Ini trakea. Setelah trakea, apa lagi Andin? Dan anak-anak. Ini jadi bronkus. Malandin. Nah, lalu ini ada bronkiolus. Dia bronkiolus ini dia terbagi lagi sini ya. Dia bronkiolus. Lalu di sini ada iya benar, alveolus. Nah, jadi berikut merupakan alat-alat nafas manusia. Yang pertama ada di rongga hidung, lalu lanjut ke paring, lanjut ke laring, lanjut ke trakea, ke bronkus, ke bronkiolus, dan selanjutnya ke alveolus, serta yang terakhir ke paru-paru. Jadi kalau kita buatnya seperti ini anak-anak ya. Pertama dia itu rongga hidung, lalu lanjut ke paring, lanjut lagi ke laring, lanjut ke trakea, lanjut ke bronkus, lanjut ke bronkiolus, lalu lanjut ke alveolus, dan lanjut ke paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan. Saat kita bernapas, udara itu akan masuk ke rongga hidung dari sini, lalu menuju laring, masuk ke dalam trakea, kemudian bronkus, dan akhirnya masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus dengan dinding yang sangat tipis dan lembab. Hal ini diperlukan supaya pertukaran gas antara ruang alveolus dengan kapiler darah yang memenuhi alveolus dapat berlangsung dengan baik. Kapiler darah dari alveoli yang kaya akan oksigen akan bergabung menuju vena paru-paru, kemudian menuju jantung dan disalurkan ke seluruh tubuh. Lalu ada faktor-faktor pernapasan. Nah, faktor-faktor pernapasan. Pada faktor-faktor frekuensi pernapasan, ini terdapat 5 bagian, terbagi menjadi 5 faktor-faktor frekuensi pernapasan. Yaitu yang pertama adalah umur. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada suhu tubuh. Yang keempat ada posisi tubuh. Dan yang kelima ada kegiatan atau aktivitas. Nah, berikut merupakan faktor-faktor frekuensi pernapasan. Yang pertama adalah umur. Kalian tahu tidak fakta menariknya? Bahwasanya bayi itu memiliki frekuensi pernapasan lebih besar daripada orang dewasa, yaitu sekitar 30 hingga 60 kali per menit. Dan pada orang dewasa hanya sekitar 12 hingga 20 kali per menit. Lalu jenis kelamin. Pada wanita itu frekuensi pernapasannya itu dia lebih besar daripada pria. Lalu suhu tubuh. Nah, di suhu tubuh ini, suhu tubuh yang panas dia semakin meningkat suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan kita itu pasti lebih besar. Nah,
Lalu ada posisi tubuh. Nah, posisi tubuh ini kalau kita berdiri ya anak, maka frekuensi pernapasan kita itu lebih besar daripada saat kita duduk atau bahkan tidur. Makanya ini agak kos-kosan juga berdiri. Lalu ada kegiatan atau aktivitas. Nah, semakin banyak kita melakukan kegiatan atau aktivitas, maka frekuensi dalam tubuh kita itu juga makin semakin meningkat. Nah, ini sebenarnya dia nyambung sih dia kan. Karena kalau kita melakukan kegiatan aktivitas, maka suhu tubuh juga akan meningkat. Nah, kalau kita melakukan kegiatan kan posisi tubuh kita juga pasti dalam keadaan berdiri. Nah, lalu ada yang terakhir anak-anak yaitu kelainan pada pernapasan. Beberapa gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia antara lain sebagai berikut, yaitu adalah asma. Asma itu merupakan gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot poros pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas, ditandai dengan kontraksi yang kaku pada bronkiolus. Lalu ada TBC. Iya, alhamdulillah dibenarin. Nah, atau tuberkulosis merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Lalu ada pharyngitis merupakan peradangan pada faring hingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan berasa kering. Nah, sudah panjang lebar Bapak menjelaskan tentang sistem pernapasan. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok sebelah kiri Bapak akan kelompok 1, yang dari sebelah kanan kelompok 2. Ini anak dulu yang PPD-nya. Ini anak-anak. Baiklah, Bapak akan memberikan waktu sekitar 5 menit. Hitung mundur dari sekarang anak-anak. Ini sebenarnya, jadi kalian tidak perlu mengerjakan ini. Baiklah anak-anak, waktu sebentar lagi akan selesai. Mohon jawabannya segera dikerjakan ya. Untuk kelompok 1, nanti Bapak akan meminta jawaban kalian yang di pengumpulan data. Sedangkan yang kelompok 2 nanti Bapak akan meminta jawaban dari pengolahan data ya.
Ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Baiklah, mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan jawaban terlebih dahulu. Oke, baik Pak, di sini saya Yulianti akan sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan warna pada paru-paru. Nah, seperti pada gambar yang sebelah kiri, perbedaan warnanya itu yang sebelah itu hitam, yang sebelah kanan itu warna pink. Yang kiri itu karena dia rusak atau terkena penyakit, sedangkan yang sebelah kanan itu paru-paru normal, yaitu paru-paru yang masih sehat, makanya dia berwarna pink. Yang kedua, apa gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan pada manusia berdasarkan kedua jenis paru-paru tersebut? Jadi gangguannya itu Pak bisa termasuk sesak napas, asma, pneumonia ataupun seperti yang sudah Bapak jelaskan yaitu TBC tadi. Yang ketiga, apa dampak yang diakibatkan pada sistem pernapasan pada manusia? Gangguannya itu Pak ada sesak napas, ada batuk dan juga nyeri pada dada. Dan yang terakhir, hubungkan dan kaitkan antara gambar tersebut dengan sistem pernapasan. Jadi kedua ini, paru-paru ini adalah termasuk ke dalam sistem pernapasan manusia. Nah, paru-paru ini merupakan organ terakhir organ yang paling penting pada sistem pernapasan manusia. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Yuli karena telah menjawab dari kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2. Jangan malu-malu lah, ayolah jawab. Baik, saya akan menjawab tentang mengenai olahraga tadi. Satu, paru-paru berwarna pink. Itu warna yang nanti saya bacakan kejadian sebenarnya. Dan apa yang menyebabkan paru di sebenarnya berwarna hitam atau gelap. Paru-paru berwarna hitam atau gelap umumnya disebabkan oleh paparan rokok,
kepada kelompok 2 yaitu Andin, Ayu, dan Rifda karena telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Baiklah anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah memberikan jawabannya. Lalu untuk terakhir Bapak ingin kalian memberikan kesimpulan atas materi hari ini. Pada anak-anak, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, pada Yuli. Ya, baik Pak. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah kita melakukan pembelajaran hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia itu ialah sekumpulan jaringan atau organ yang membantu tubuh manusia itu untuk bernapas. Adapun organ-organ yang berperan di dalam sistem pernapasan itu, yang pertama yaitu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga terakhir paru-paru. Jadi adapun gangguan sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari TBC, anemia, dan juga asma. Untuk paru-paru normal itu bisa dilihat paru-parunya itu berwarna pink, sedangkan paru-paru yang tidak sehat itu bisa berwarna kehitaman. Untuk paru-paru yang tidak sehat itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, tentunya yang pertama yaitu karena merokok. Itu saja Pak kesimpulan yang bisa saya dapat hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yuli karena telah memberikan kesimpulan atas materi pada hari ini yaitu sistem pernapasan. Jadi anak-anak, sistem pernapasan pada manusia ini sangat penting karena tanpa kita bernapas kita tidak bisa hidup. Nah, jadi karena sangat pentingnya sistem pernapasan ini, jika kalian memiliki gangguan yang berhubungan dengan sistem pernapasan, maka kalian segera pergi ke dokter. Nah, kalian juga perlu menjaga kesehatan kalian, yaitu seperti tadi saya bilang, yaitu jauhi rokok, jauhi asap rokok. Lalu kalian juga sering olahraga anak-anak, biar sistem pernapasannya lancar. Baiklah, sekian untuk materi pelajaran yang hari ini Bapak sampaikan. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.